Cara satu-satunya bila Saifuddin Ibrahim bikin forum resmi hadapi Ustadz Yahya Waloni. Karena saya menantang selama ini tidak ada yang mau resmi, maunya cuma ngomong di YouTube saja, tapi resminya nggak mau. Nah, Yahya Waloni meninggalkan Yesus, neraka loh, neraka. Sedangkan selamat belum tentu. Makanya Saifuddin Ibrahim itu yang murtad dari Islam bilang begini, Yusuf Roni, ini kan orang-orang yang pembohong semua, mengaku mantan kiai, mantan ustadz, mantan aktivis. Kalau mantan begitu harus ada bukti seperti ini nih, begini. Mantan apa tadi Pak Haji baca? Mantan apa? Mantan rektor. Kalau rektor berarti ada mahasiswanya. Nih, ribuan kafir saya pendetakan. Begini, supaya otentik, asli. Yang katanya adalah bekas rektor Papua. Saya nggak tahu mahasiswamu berapa, kamu bilang kamu yang mempendetakan pendeta. Pendeta apa yang dipendetakan oleh kamu? Benar nggak kamu orang Islam? Benar bisa ngaji nggak lo? Ngerti alif bengkong kagak lo? Ustadz Yahya Waloni segera bertobat sebelum Yesus datang untuk kedua kali. Kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lebih baik mantan kafir jadi ustadz daripada ustadz kafir. Sudah ada kan dari Lombok murtad. Kalau ceramah di gereja-gereja namanya Saifuddin Ibrahim. Kalau ceramah materinya cuma satu. Nabi Muhammad istrinya 23. 11 dapat kamar, 12 nganggur. Kurang ajar betul. Lombok murtad. Kalau ceramah di gereja-gereja namanya Saifuddin Ibrahim. Kalau ceramah materinya cuma satu. Nabi Muhammad istrinya 23. 11 dapat kamar, 12 nganggur. Kurang ajar betul. Ini yang dari Islam yang murtad. Sudahlah, kalau orang Islam murtad bukan karena kajian sistematis, bukan karena pandangan teknologi, ilmu pengetahuan, sains. Penelitian mereka selalu berpusat pada isi perut. Kalau bukan karena Indomie satu bungkus, beras satu liter, kelepak, murtad. Nggak bisa ke Amerika karena susah, jual akidah. Nggak bisa ke Inggris karena susah, miskin, tidak sabar dengan kesusahan, jual akidah. Dan saudara tahu sekarang bahwa setiap saya live itu banyak sekali orang yang menonton saudara Yahya Waloni. Jangan kamu mempermalukan dirimu karena kebodohan. Janganlah mempermalukan diri karena cuti otak. Kalau orang itu benar-benar mengerti firman Tuhan, nggak mungkin melakukan hal yang sama seperti saudara itu. Mana bisa kita mencintai orang kafir sementara orang kafir menghina-hina Nabi kita, agama kita, Tuhan kita, mereka hina. Lalu kita berteman dengan kafir, katakan kafir baik, nggak ada. Kalau saudara dulu adalah pendeta, tentu nggak akan murtad, saudara, nggak akan jadi mualaf, nggak mungkin. Dengar baik-baik Yahya Waloni, semua pemimpin agama dunia hidup mati selama-lamanya. Krishna, pendiri agama Hindu, hidup mati, kuburnya mati, dikuburkan. Buddha Gautama hidup mati, kuburnya. Konghucu mati, nggak bangkit-bangkit. Nabi Muhammad juga sekarang kuburnya ada di Masjidil Nabawi. Masih ada kuburnya. Tetapi Yesus hidup kembali. Bangkit, hidup kembali.
untuk menyelamatkan kita. Nah, itulah yang dimaksud, kita pasti akan diselamatkan. Diselamatkan itu maksudnya masuk surga. Maka setiap orang yang ikut Yesus Kristus itu pasti akan hidup kekal selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Jadi Yesus naik ke surga. Jadi setelah matinya tadi dia naik ke surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus sudah naik ke surga menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ketika Yesus sudah ada di sana, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Yahya Waloni meninggalkan Yesus, neraka loh, neraka. Gitu. Ini ayatnya, baca baik-baik. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi itu kata Yesus kepada setiap orang. Nah, sekarang saya masih hidup, masih di dunia ini. Saya belum punya tempat, hanya baru dikasih dalam catatan saya pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga. Karena Yesus Kristus sendiri yang menjamin saya masuk surga. Dia sudah menjamin Saifuddin Ibrahim pasti masuk surga. Karena dia ikut menderita. Dipenjarakan karena Yesus Kristus. Saya masuk penjara bukan karena maling. Saya tidak korupsi. Saya nggak pernah bohong. Hanya keinginan orang-orang tertentu saya dimasukin penjara. Lucu. Kasusnya lucu. Tapi saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu, ya, penderitaan yang dialami oleh saya tidak sebanding dengan kenikmatan yang sudah Tuhan siapkan, kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan. Dan kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12, bahwa kita dipastikan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang boleh selamat. Hanya nama Yesus Kristus. May yahdihillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Itu Saifuddin Ibrahim kan orang Lombok bilang begini, saya masuk Kristen karena surganya di Islam itu insya Allah. Oh, itu tuh modal itu tuh kalau yang murtad, karena bukan orang akademik, bukan orang yang terpelajar dari background yang tidak jelas, pendidikannya, attitude-nya, kemudian kompetensinya, kapabilitasnya, reputasinya, track recordnya, background tidak jelas. Nah, makanya kalau mereka murtad dari Islam, selalu argumen mereka karena surga di Islam insyaallah. Katanya mudah-mudahan, ya memang begitulah orang rendah hati. Coba buka dalam Bible terjemahan Bode, terjemahan lama, perjanjian baru, perjanjian lama, buka baik-baik. Tidak ada istilah pasti yang ada dalam Bible. Injil yang asli adalah insyaallah. Saya menetapkan sebuah aturan dalam konteks sola scriptura, atau tulisan Alkitab, atau bibliologi, atau teologis dalam konteks eklesiologi. Nah, bicara tentang karya-karya yang termaktub di dalam pembentukan gereja, eklesiologi. Makanya saya kaget lihat Murtadin dan Mu'alaf debat. Satu bukan ahli Islam, satu bukan ahli kafir. Akhirnya yang ada lakum dinukum
waliyadin. Coba panggil orang Kristen yang paling jago di dunia ini, profesor sekalipun, tanya satu pertanyaan: apakah Tuhan pernah mati? Pasti orang Kristen akan menjawab, Tuhan tidak pernah mati. Bukan cuma orang Kristen, semua orang di dunia. Kalau ditanya apakah Tuhan pernah mati, pasti jawabannya tidak pernah mati, never die. Nah sekarang tanya sama orang Kristen, apakah Yesus Tuhan kamu? Orang Kristen selalu menjawab 1000%, Dia adalah Tuhan kami. Ini pertanyaan pernah saya Islamkan ayah kandung saya, bapak saya. Ente percaya Tuhan pernah mati? Gila kamu. Makanya kamu masuk Islam karena sudah gigi, sudah sinting, banyak belajar filsafat, sudah miring kamu ya. Saya biar kalau orang miring yang bilang kita miring, jangan marah, nanti jadi miring. Kalau kafir yang bilang kita orang Islam gila, gak usah marah, karena yang mengatakan kita gila adalah orang-orang gila, nanti jadi gila. Jadi saya tanya sama ayah saya, kamu percaya bahwa Tuhan tidak mati? Oh saya percaya Tuhan tidak pernah mati. Nah sekarang saya mau tanya Bapak, apakah Bapak percaya tuh Yesus itu adalah Tuhan? Saya percaya. Berapa persen? 1000% saya percaya Yesus adalah Tuhan saya. Ini ayah kandung saya, pensiunan Angkatan Darat, Reinhard Waloni. Ini waktu saya baru pertama dilantik jadi pendeta, fotonya sudah saya usang, tapi tanda salib itu sorot baik-baik, masih ada. Karena difitnah saya bisa-bisa di internet, saya nggak pernah balas, karena yang memfitnah saya orang-orang pembohong, penipu, kafir. Untuk apa saya mau terpancing dengan orang-orang? Kata Al-Quran itu kan levelnya orang kafir itu binatang. Inna syarra dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Bukan babi, bukan anjing, bukan kuda, bukan monyet, bukan gorila. Binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang kafir. Makanya kita jangan terlalu ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Kenapa? Ma'asyabah min musibatin illa bi'idnillah. Jadi karena izin Allah. Kenapa kumpul kita sampai 2-3 jilid di Monas? Karena ada binatang yang coba-coba membaca ada binatang yang mencoba membaca sedangkan sudah manusia begini, belum semua umat Islam wajib membaca Saya berdakwah, istri saya qari'ah. Wah ini pasangan suami istri, insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena masuk Islam itu jangan cuma syahadat, belajar Islam. Bagaimana ente bisa lakukan amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. عليك يا حبيب الله